Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kunung Fisabila. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Urgensi Literasi Keuangan bagi Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. Nah di sini ya, abstrak yaitu artikel ini membahas pentingnya literasi keuangan di kalangan mahasiswa akuntansi dalam menghadapi era ekonomi digital. Berdasarkan kajian pustaka dari berbagai jurnal dan laporan keuangan, ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah, terutama dalam hal manajemen keuangan pribadi dan pemahaman terhadap instrumen digital seperti e-wallet dan investasi berbasis aplikasi. Mulai pendekatan non-penelitian, artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai tantangan dan urgensi penguatan literasi keuangan. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi perlu dibekali pemahaman praktis untuk mengambil keputusan ekonomi yang bijak dan bertanggung jawab. Kata kuncinya di sini ada literasi keuangan, mahasiswa akuntansi, ekonomi digital, dan keputusan finansial. Eh, Dahulannya, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara individu mengelola keuangan. Nah, jadi fenomena seperti dompet digital, atau yang bisa disebut dengan e-wallet, pay later, cryptocurrency, dan aplikasi investasi kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat, termasuk mahasiswa. Sayangnya, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan terlilit utang digital akibat rendahnya literasi keuangan. Jadi ada plus minusnya, ada negatif dan positifnya tentang dompet digital, tentang e-wallet ini. Ini mahasiswa akuntansi sebagai calon profesional di bidang keuangan seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan uang di investasi dan pengembalian keputusan finansial. Namun kenyataannya banyak mahasiswa akuntansi yang hanya menguasai teori akuntansi secara akademis, tapi belum mampu menerapkannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi akuntansi itu cuman mereka tahu teori-teorinya, tahu pembelajarannya, tapi mereka kebanyakan tidak mempraktekannya, tidak menjalankannya. Jadi cuma tahu, tahu aja sekedar tahu teorinya, ngerti, tapi tidak menjalankan. Nah, jadi ketimpangan antara pengetahuan teoritis dan praktik inilah yang menjadi perhatian utama. Nah, di era ekonomi digital yang terus berkembang, kemampuan mengelola keuangan pribadi menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa akuntansi yang akan menjadi bagian dari pengelola keuangan perusahaan atau instansi di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan dan memperkuat literasi keuangan sejak di bangku kuliah. Dan di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa akuntansi saat ini. Dan rumusan yang kedua, apa saja tantangan dihadapi mahasiswa akuntansi dalam mengelola keuangan pribadi di era digital. Kemudian, mengapa literasi keuangan penting bagi mahasiswa akuntansi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Ini untuk tujuan penulisannya yaitu menjelaskan tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi, kemudian mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan keuangan pribadi di era digital, kemudian menyampaikan urgensi literasi keuangan sebagai keterampilan penting bagi mahasiswa akuntansi dalam menghadapi realitas ekonomi masa kini. Tinjauan pustakanya, ini literasi keuangannya itu menurut Lusardi dan Michel pada tahun 2014, literasi keuangan adalah kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan berbagai konsep serta informasi keuangan untuk membuat keputusan yang efektif. Literasi ini mencakup pemahaman tentang anggaran, tabungan, kredit, hingga investasi. Kemudian mahasiswa akuntansi dan keuangan pribadi, yaitu menurut Fatmawati pada tahun 2021 menyebutkan bahwa mahasiswa akuntansi tidak otomatis memiliki literasi keuangan yang baik meskipun dia mahasiswa akuntansi, itu nggak secara otomatis itu memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi pendidikan formal belum tentu menjamin kecakapan dalam pengelolaan
finansial sehari-hari karena aspek psikologis dan sosial juga turut mempengaruhi perilaku keuangan. Itu tadi, meskipun dia mahasiswa akuntansi, nah itu juga belum tentu mereka menerapkan itu ya. Itu tadi karena bisa dari aspek sosial, apa di situ eh, teman-teman atau apa ya seperti itu tadi psikologis, nah, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian tantangan ekonomi digital yaitu era digital menciptakan peluang ekonomi baru, namun juga resiko. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023 mencatat bahwa banyak generasi muda yang tertipu skema investasi bodong. Banyak. Nah, kita sering ya, banyak orang yang tertipu investasi bodong. Banyak sekali, nggak hanya anak muda juga. Orang-orang tua juga banyak nih. Jadi terjerat utang digital. Nah, ini utang digital tuh juga banyak banyak yang terkena utang-utang digital dan memiliki perilaku konsumtif akibat ketidaksiapan menghadapi ekonomi digital. Kemudian yang C, metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, yaitu library research. Itu sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, ini laporan survei, artikel akademik, dan buku yang relevan dengan topik literasi keuangan dan mahasiswa akuntansi. Teknik analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola pemahaman, tantangan, serta strategi yang diusulkan dalam referensi tersebut. Jadi dari hasil penelitiannya, dari hasil penelitian, saya kerjakan itu yang pertama, tingkat literasi keuangan mahasiswa masih rendah. Itu OJK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% mahasiswa Indonesia yang memiliki pemahaman baik mengenai produk keuangan. Hanya 38%. Tuh, hanya sedikit. Kemudian kedua, banyak mahasiswa akuntansi memahami teori akuntansi. Tuh, memahami, tahu teori akuntansinya. Namun gagal menerapkan prinsip keuangan pribadi, nggak bisa mempraktekkannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakterlibatan langsung dalam praktek keuangan nyata. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, tantangan utamanya yaitu dominasi iklan digital, gaya hidup konsumtif, kemudahan kredit instan, pay later. Nah, jadi adanya pay later, mereka pingin sesuatu nih, ada pay later, bisa nih. Meskipun mereka nggak ada uang, ada pay later. Terus ketagihan enak, pakai lagi terus 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 seperti itu. Dan kurangnya pelatihan literasi berbasis praktek tadi. Nah, untuk pembahasannya, jadi tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi tidak selalu sebanding dengan latar belakang akademik mereka. Nah, itu tidak selalu sebanding, tidak selalu sama. Meskipun mereka memahami laporan keuangan ya, paham, tahu teori-teorinya dan prinsip akuntansi, tidak semua mampu membuat perencanaan anggaran pribadi, mengelola tabungan atau membuat keputusan investasi yang bijak, nggak semuanya. Jadi, tuh. Nah, jadi tantangan era digital membuat mahasiswa lebih rentan terhadap konsumsi impulsif dan jebakan utang digital. Nah, itu jebakan utang digital itu bahaya karena banyak juga yang kena. Hal ini dipaparkan oleh kurangnya pengetahuan tentang resiko dan mekanisme produk keuangan digital. Mahasiswa sering tertarik pada iming-iming, nah itu pada iming-iming retur tinggi dari investasi digital tanpa mengevaluasi legalitas dan resikonya. Dan strategi penguatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui integrasi literasi keuangan dalam kurikulum akuntansi, kemudian pelatihan atau seminar manajemen keuangan pribadi, kemudian ketiga juga bisa dengan praktikum simulasi investasi dan budgeting, kemudian bisa juga peningkatan edukasi melalui media sosial dan kampus-kampus digital. Ini untuk kesimpulannya. Di literasi keuangan merupakan bekal penting bagi mahasiswa akuntansi dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Jadi pengetahuan semata tidak cukup tanpa diiringi dengan kemampuan mengambil keputusan keuangan yang cerdas. Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus lebih aktif membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam manajemen keuangan. Untuk sarannya ya kayak kampus, dosen, ada di bidang akuntansi disarankan untuk mengembangkan materi literasi keuangan,
terapan serta menciptakan media pembelajaran berbasis kasus nyata. Kasus nyata, jangan kasus ya, cuman buatan. Bisa kasus-kasus nyata agar apa? Agar mahasiswa mampu mengasah kemampuan analisis dan praktek secara seimbang. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, banyak lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.